Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih di mata kuliah Manajemen Kearsipan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai identitas arsip. Bagaimana detail mengenai identitas di arsip, kita simak video setelah ini. Oke, sebelum kita masuk di dalam tahap hidup atau darul nasib, saya akan menambahkan sedikit materi mengenai identitas dokumen. Jadi identitas dokumen ini ada 5 macam yang biasanya menjadi rujukan untuk menyimpan dokumen tersebut atau yang menjadi dasar klasifikasi untuk menyimpan dokumen. Yang pertama di sini adalah nama, yang kedua adalah perihal, yang ketiga adalah nomor, keempat adalah tanggal, dan yang terakhir adalah alamat. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah nama. Nama ini adalah suatu identitas yang akan menjadi dasar atau klasifikasi penyimpanan secara alfabetis atau biasanya disebut sistem alfabetis. Nama yang digunakan ini ada dua, yaitu nama orang dari orang yang bertanggung jawab terhadap penerbitan suatu dokumen atau tanda tangan. Yang satunya adalah nama dari lembaga yang menerbitkan dokumen tersebut. Ini nama. Jadi ada dua ya. Jadi yang pertama adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penerbitan dokumen tersebut. Yang kedua adalah nama dari lembaga. Ingat ya untuk nama. Yang kedua adalah perihal atau judul atau biasanya disebut juga subjek. Ini adalah identitas yang menjadi dasar klasifikasi penyimpanan secara subjek atau sistemnya biasanya namanya sistem subjek atau subjek filing. Biasanya menunjuk pada pokok masalah atau urusan yang ada di dalam dokumen tersebut. Ini untuk perihal. Yang ketiga adalah nomor. Nah, nomor ini adalah identitas yang akan menjadi dasar klasifikasi penyimpanan secara nomor atau sistem nomor atau biasanya disebut juga numerical filing system. Biasanya menunjuk pada nomor dokumen. Ini untuk yang nomor. Yang keempat adalah tanggal. Jadi tanggal ini adalah suatu identitas yang akan menjadi dasar klasifikasi penyimpanan secara kronologis atau sistem kronologis atau bisa disebut juga chronological filing system yang menunjukkan pada tanggal yang ada dalam dokumen. Biasanya ada 3 tanggal dalam suatu dokumen. Yang pertama adalah tanggal penerbitan atau pembuatannya. Yang kedua adalah tanggal penerimaan. Dan yang terakhir adalah tanggal transaksi yang digunakan sebagai rujukan untuk menyusun sistem filing adalah tanggal penerbitan atau pembuatan dokumen tersebut. Ini untuk sistem tanggal atau kronologi. Dan yang terakhir adalah alamat. Jadi alamat ini adalah identitas yang akan menjadi dasar klasifikasi penyimpanan secara geografis atau disebut juga sistem geografis atau geographical filing system. Jadi ini menunjuk pada tempat di mana lembaga yang mengeluarkan atau menerbitkan dokumen tersebut. Ini adalah identitas dokumen. Nah, ini kita sudah mulai masuk di materi yang akan kita bahas, yaitu tahap kehidupan atau daur hidup arsip. Daur hidup arsip ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tahap penciptaan atau record creation. Yang kedua adalah tahap penggunaan dan pemeliharaan atau record use and maintenance.
Dan yang terakhir adalah tahap istirahat atau record disposal. Kita akan bahas satu-satu ya mengenai tahap kehidupan atau daur hidup arsip ini. Yang pertama ini adalah tahap penciptaan atau record creation. Ini adalah suatu saat di mana arsip mulai diciptakan sebagai akibat dari macam-macam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dalam rangka melaksanakan fungsi masing-masing. Arsip yang tercipta akibat tindakan organisasi merupakan suatu rekaman kegiatan dari organisasi masing-masing. Sebagai rekaman kegiatan akan memuat berbagai macam data maupun informasi yang isinya tergantung dari keanekaragaman tindakan yang dilakukan oleh organisasi perusahaannya masing-masing. Jadi semakin banyak macam tindakannya, maka semakin besar juga kandungan data dan informasi dalam suatu dokumen tersebut. Jadi pada organisasi yang besar, rekam kegiatan ini bisa diciptakan dengan berbagai macam media. Jadi medianya itu tidak hanya sebuah kertas. Yang kalian tahu di berkantor isinya kertas saja, dokumen, surat, dan lain-lain. Ini juga bisa dibuat dengan media pita film. Jadi pita film ini juga biasanya kalau zaman dulu biasanya bentuknya video maupun foto. Oke, tahap yang kedua di sini adalah tahap penggunaan dan tahap pemeliharaan. Jadi record use and maintenance. Jadi di tahapan ini paling mudahnya adalah kondisi arsip ini adalah masih perlu digunakan. Jadi biasanya untuk keperluan apa sih arsip ini? Jadi biasanya arsip ini digunakan untuk sebuah pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, bisa juga digunakan sebagai perencanaan, pengendalian, maupun pengawasan aktivitas organisasi. Dan biasanya masih banyak lagi kegunaan arsip-arsip ini. Jadi arsip-arsip ini perlu diorganisir secara logis dan sistematis. Fungsinya kenapa sih? Agar bisa ditemukan secara cepat dan tepat. Jadi waktu itu dibutuhkan langsung, ada, lengkap, tidak hilang. Nah, kalau kita contohkan di sini, di perkantoran biasanya paling mudah itu dimulai dari surat ya. Jadi ada kegiatan pengorganisasian surat masuk atau surat keluar sampai di penataan tugas file. Jadi selain tepat ini juga dibutuhkan istilahnya maintenance atau perawatan. Jadi kalau arsip setelah dipinjam, dicek kondisinya, ada sobek enggak, ada yang rusak enggak, atau basah enggak, atau bagaimana, atau itu juga perlu diperhatikan ketika di tahap ini. Itu termasuk di tahap pemeliharaan. Karena kadang-kadang kalau namanya sebuah kertas ya, itu kena debu atau bisa berwarna kuning atau tintanya luntur, itu muncul di kondisi penyimpangan arsip. Dan yang paling berbahaya adalah arsip itu dilihat dari klasifikasinya. Kalau memang arsip itu memang orang-orang tertentu saja yang bisa akses, ya sudah, arsip itu hanya untuk orang-orang itu, tidak boleh sampai keluar, karena itu termasuk penyalahgunaan informasi. Ini yang paling berbahaya dalam kondisi ini. Oke,
Dan yang terakhir di sini adalah tahap istirahat atau record disposal. Jadi pada tahap ini biasanya penggunaan arsip sebagai bahan operasional organisasi atau bekas kerja telah usai. Jadi sudah mulai tidak digunakan. Jadi biar tidak terjadi pemborosan, maka mulai dipertimbangkan adanya penyusutan atau pengurangan. Biasanya arsip-arsip yang tidak mempunyai nilai guna ini biasanya diserahkan di Arnas atau di Arda atau sentral arsip, atau kalau memang tidak digunakan maka bisa digunakan. Ini untuk di tahap istirahat. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai kelengkapan sarana penataan arsip. Jadi, file atau sekelompok berkas ini memiliki karakter yang sama. Sedangkan filing, ada istilah filing, ini adalah pekerjaan yang mengatur dan menyusun sehingga membentuk berkas yang sesuai dengan tipe dan kegunaan arsip bagi kepentingan pekerjaan. Termasuk di dalamnya adalah kelengkapan atau sarana penempatan berkas pada tempat penyimpanan. Apa saja kelengkapan sarana yang diperlukan ini? Yang pertama, yang pasti adalah petugas filing atau arsiparis. Yang kedua adalah tempat menyimpan warkat. Dan yang terakhir adalah alat bantu untuk menelusuri atau menemukan arsip. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah petugas filing atau biasanya namanya arsiparis. Ini adalah orang-orang yang tugasnya mengelola file yang ada di dalam perusahaan atau di tempatnya dia bekerja. Jadi tugasnya arsiparis ini adalah melakukan penyimpanan, melayani peminjaman, yaitu mengeluarkan atau mengembalikan file yang sudah digunakan, dan melakukan penyusutan dan melakukan pemusnahan. Ini adalah tugasnya seorang arsiparis. Berikutnya adalah tempat menyimpan warkat. Jadi ada beberapa jenis tempat penyimpanan arsip. Jadi pemilihan tempat ini biasanya harus disesuaikan dengan bentuk fisiknya dari arsip ini. Terus bagaimana kemudahan dalam mengambil dan mengembalikan. Berikutnya harus memperhatikan pertumbuhan arsip itu nanti seberapa besar data itu akan masuk. Dan yang terakhir adalah kita bisa memisahkan dari klasifikasi arsip tersebut. Sifatnya rahasia, sangat rahasia, atau arsip yang biasa saja. Tempat yang paling umum digunakan untuk menyimpan arsip biasanya namanya filing cabinet. Jadi filing cabinet ini terdiri dari bermacam warna. Biasanya setiap laci ini sanggup menyimpan sampai 5.000 lembar arsip. Tapi biasanya untuk memudahkan agar tidak merusak fisik arsipnya, kapasitasnya dikurangi agar sedikit lebih longgar ketika ngambilnya biar tidak rusak. Jadi di dalam laci ini terdapat sekat atau guide yang diantaranya masing-masing guide ini umumnya biasanya bentuknya menggantung atau hanging folder yang biasanya kapasitasnya mencapai 75 lembar arsip. Ini untuk tempat menyimpan warkat. Yang berikutnya adalah alat bantu untuk menelusuri atau menemukan arsip. Kita bahas satu-satu juga ya. Jadi yang pertama ini adalah kartu indeks. Kartu indeks itu apa sih? Jadi kartu indeks ini adalah kartu yang membuat tentang ringkasan arsip yang disimpan. Isinya biasanya yaitu ada caption, perihal, tanggal,
nomor beserta kode penyimpanannya. Jadi kartu ini biasanya ditempatkan secara khusus, yaitu di penyimpanan kartu indeks. Kalau kalian ingin tahu contohnya, biasanya coba kalian lihat kartu katalog di perpustakaan, itu biasanya ada. Jadi urutan penyimpanannya ini sama dengan penyimpanan dokumen, sehingga kartu indeks ini adalah gambaran lengkap mengenai tempat penyimpanan dalam bentuk yang ini. Ini adalah contohnya untuk kartu indeks. Alat bantu berikutnya di sini adalah kartu tunjuk silang, atau biasanya disebut kartu silang. Jadi kenapa namanya kartu silang? Biasanya kartu silang ini dipergunakan untuk menunjukkan tempat penyimpanan yang berbeda, atau menunjukkan bahwa arsip ini disimpan pada dua klasifikasi penyimpanan yang berbeda. Jadi biasanya ini terjadi karena pada sistem alfabetis ya, atau abjad. Yang pertama, dokumen mungkin disimpan pada nama organisasi, atau biasanya yang kedua ini disimpan menggunakan nama orang. Jadi dalam hal ini fungsinya kartu tunjuk silang ini adalah memiliki dua kode simpan, satu kartu umum dan satunya kartu silang. Sedangkan bentuk kartunya ini sama seperti kartu indeks umumnya. Bedanya isinya aja yang agak berbeda. Jadi bisa dilihat dari video yang sebelumnya ya. Jadi kartu utama terus kartu silang ini dibedakan dengan memberi tanda X pada kartu tunjuk silang yang ditempatkan di sebelah kode pada kartu silang. Ini adalah kartu tunjuk silang. Alat bantu berikutnya yang terakhir adalah daftar indeks. Jadi biasanya ada yang menyebut juga daftar klasifikasi indeks. Jadi isinya ini adalah berisi mengenai kegiatan masing-masing bagian. Biasanya dimulai dari kegiatan utama sampai dengan sub maupun sub-sub kegiatan yang disusun dalam bentuk daftar dan diberi kode untuk masing-masing. Daftar ini di samping dipergunakan untuk memberi petunjuk dalam pemberian kode, juga berfungsi sebagai alat bantu untuk penelusuran dan penemuan dokumen yang disimpan. Ini adalah daftar ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Materi ini masih berlanjut di video berikutnya. Di video berikutnya kita akan membahas mengenai prosedur filing, mulai dari pengumpulan arsip sampai dengan penempatan, dan kita juga akan membahas mengenai sistem di filing yang ditutup dengan asas filing. Ini untuk materi kearsipan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.